Pernah nggak sih kalian main game yang awalnya seru, tapi lama-lama jadi kayak kerja rodi? Event nggak ada habisnya, diamond makin mahal, tapi adanya cuma skin efek lap clip yang nggak ada impact. Lu pernah gak sih ngerasa game sekarang tuh rasanya bukan lagi soal seru-seruan, tapi lebih mirip aplikasi pinjol berkedok hiburan? Serius, dulu kita main game buat kabur dari kenyataan, tapi sekarang game yang bikin kenyataan jadi lebih nyesek karena tiap buka menu yang muncul bukan tombol play, tapi tombol top up sekarang dengan font yang lebih gede dari tombol lainnya. Dulu waktu masih zaman PS2, warnet atau main game online pertama kali, hal yang kita takutin cuma dua, orang tua jemput mendadak sama duit receh yang tinggal 100 perak. Tapi sekarang yang kita takutin adalah notifikasi baru yang dengan santai bilang event special skin limited, waktu terbatas, jangan sampai ketinggalan. Bro, gua baru login aja udah disuruh mikir soal dompet. Developer bilang game kami free to play kok. Free to play? Iya sih, free to play, tapi nggak free to nikmatin. Lo boleh masuk, boleh main, tapi rasanya kayak numpang makan di warung nasi padang. Boleh duduk, tapi diliatin terus sama abang kasir. Dan yang bikin lucu, player zaman sekarang tuh juga nggak kapok. Udah tahu sistemnya pay to win, tetap balik lagi. Udah tahu gacanya PHP, tetap lagi di spin. Dulu rumusnya masih simple, main game sama dengan bersenang-senang. Sekarang rumusnya jadi kayak gini: login, klaim harian, event, gacha, kalah, kesel, top up, menyesal, login lagi besoknya. Kalau dipikir-pikir, ini ya bukan game, ini tuh siklus kerja rodi yang dikemas dengan animasi. Oke, sebelum kita ngegas lebih lanjut, biar adil kita bahas dari 3 sisi. Dari sudut pandang pemain, sudut pandang developer, dan orang netral yang cuma nonton sambil bilang, ya elah ribut mulu. Para gamers itu cuma punya satu niat, yaitu mencari hiburan. Game bagi mereka bukan bisnis, bukan juga investasi, bukan juga marketplace. Game adalah tempat untuk melarikan diri dari realita. Karena jujur aja ya, hidup itu udah cukup nyiksa. Masa main game juga minta cicilan? Tapi game sekarang itu pintar. Dia itu ngasih kamu harapan dulu sebelum ngasih kamu kemiskinan digital. Skin gratis ada, bonus login ada, bahkan kamu dikasih item yang keren di awal biar ngerasa, wih gampang juga dapetin ginian. Tapi itu cuma game pembuka. Setelah itu drop rate-nya jadi jatuh banget. Dan lucunya, komunitas juga ikut memperparah. Sekarang ada kasta sosial baru, player sultan, skin full, skill kadang nol tapi dihormati. Terus ada player gratisan, skillnya dewa tapi tetap dipanggil warga miskin digital. Tapi kalau skin lu masih default, tetap aja ada yang ngomong, Skill lu bagus sih, tapi kok tampilannya kayak akun baru. bro, ini tuh game, bukan ajang fashion. Tapi ada yang lebih jahat daripada itu, yaitu rasa FOMO. Notifikasi kecil dari pojok kiri atas itu kayak bisikan setan. Event berakhir dalam waktu 23 jam 59 menit. Kalau kamu nggak ikut, skin ini bakal hilang selamanya. Dan otak lu langsung menjawab dengan suara lirih, ya elah sekali top up nggak apa-apa lah. Dan itulah jalan menuju kehancuran finansial versi digital. Sekarang kita pindah sudut pandang. Coba bayangin aja jadi developer. Lu bikin game selama bertahun-tahun, harus bayar tim, artis, programmer, server, maintenance, marketing, pajak, bahkan biaya server doang nih ya, udah bisa bikin kepala migrain. Dan setelah rilis, pemain bilang, Bang, gamenya bagus, tapi tolong jangan ada top up ya, biar murni skill. developer bisa aja jawab, mau makan apa kita dek? Karena kenyataannya game sekarang bukan sekedar karya seni, tapi bisnis. Selama ada investor, selama game butuh server, duit harus muter. Dan cara paling mudah buat ngasilin duit, jual kemewahan digital dengan harga yang nggak masuk akal, tapi bisa bikin pemain merasa keren. Dan semenjak istilah well player muncul, alias player yang rela ngeluarin jutaan cuma buat item virtual, publisher pun sadar, target kita bukan semua pemain, tapi mereka yang gengsinya tinggi. Makanya game sekarang itu sengaja bikin pemain biasa frustasi, biar merasa butuh sesuatu untuk terlihat superior. Kalau player biasa bilang, Kok game ini sistemnya bikin kesel sih? bahkan ada istilah internal di industri game, design for frustration, monetize the relief. Nggak bisa bahasa Inggris. Artinya bikin pemain frustasi lalu jual solusi. Netralnya itu gini, pemain pengen game yang adil dan seru, developer pengen game yang menghasilkan duit.
Keduanya valid. Masalahnya muncul bukan karena butuh uang, tapi karena ada satu hal yang perlahan merusak semuanya, yaitu keserakan sistem. Karena ada bedanya antara monetisasi untuk bertahan hidup dan monetisasi untuk melahirkan game yang hidup dari penderitaan pemain. Ada game yang monetisasinya sehat, beli skin cuma buat gaya, bukan buat menang. Tapi ada juga yang monetisasinya jahat, gacanya 0,01%, limit, berbayar. Pada akhirnya game sekarang itu seperti negara, ada pajak, ada kasta sosial, ada yang kaya, dan ada yang miskin. Bahkan ada mafia pasar gelap jual akun. Tapi kalau untuk jual akun itu Jadi pertanyaan sekarang, kalau kamu jadi developer, kamu bakal pilih idealis bikin game seru tanpa monetisasi dan tetap miskin, atau ya udahlah, kasih gacha aja dikit, kan cuma digital, yang penting kita kaya. Dan kalau kamu jadi pemain, kamu masih bisa bilang game harus gratis dan adil, padahal kamu sendiri kadang lebih peduli sama skin daripada gameplay. Tulis jawaban lo di kolom komentar. Gue penasaran, lo tim game harus gratis tanpa top up, atau tim ya udahlah bro, gue butuh skin biar kelihatan keren? Gue tunggu jawaban lo, karena mungkin jawaban lo bakal nunjukin siapa sebenarnya lebih serakah, developer atau kita sendiri sebagai pemain. Udah sampai situ aja video kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan share ke teman kalian yang gamer sejati. Texas to the farmers, strong and true with their hands.